Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dari kelas 2A Perbankan Syariah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang An-Nahyu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2. A. Pengertian An-Nahyu. An-Nahyu atau nahi menurut bahasa adalah tegahan, larangan, atau yang terlarang. Nahi merupakan larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram, atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh. Adapun definisi lain yang menuntun agar tidak melakukan sesuatu baik yang bersifat konkret ataupun abstrak. Pada intinya, perintah Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk mewujudkan perbuatan dan meninggalkan perbuatan. Dengan demikian, larangan Allah pun pada hakikatnya perintah Allah untuk meninggalkan perbuatan. Ketika hendak melaksanakan perintah Allah untuk mewujudkan ataupun meninggalkan perbuatan, hendaknya mengetahui terlebih dahulu hakikat perintah tersebut. Apakah perintah Allah itu untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah ataukah sesama manusia? B. Macam-macam an-nahyu. Secara terperinci tentang bagaimana bentuk-bentuk nahi yang terdapat dalam nasyara, uraikan sebagaimana menurut Muhammad Hudari B, bahwa Allah juga memakai berbagai macam sikat untuk menunjukkan nahi atau larangan. Ikut berbagai macam larangan itu. Yang pertama, larangan yang secara tegas dengan memakai kata naha atau kata yang seakar dengannya yang berarti melarang. Yang kedua, larangan dengan menjelaskan suatu perbuatan diharamkan, seperti di Quran surah Al-A'raf ayat 33. Ya, dengan tegas menjelaskan bahwa larangan itu tidak halal untuk dilakukan, seperti di Quran surah An-Nisa ayat 19. Yang keempat, larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari atau kata kerja untuk sekarang atau mendatang yang disertai huruf lam yang menunjukkan larangan. Yang kelima, larangan dengan memakai kata perintah untuk bermaksud tuntutan untuk meninggalkan. Keenam, larangan dengan mengancam pelaku dengan ancaman siksaan yang pedih. Yang ketujuh, larangan dengan menyifati perbuatan itu dengan keburukan. Yang kedelapan, larangan dengan cara meniadakan wujud dari perbuatan itu sendiri, seperti di Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Sikat an-nahyi terdiri dari dua bentuk, yaitu sahri dan zahri. Sikat sahri untuk nahyi adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang didahului oleh lam nahyi yang berarti jangan. Sedangkan lafaz zahir atau berarti larangan dan dapat juga digunakan untuk lainnya. Caranya adalah ancaman bagi yang melakukannya. C. Masa berlakunya an-nahyu. Persoalan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari atasan ke bawahan oleh Nazar Bakri membagi peraturan dalam beberapa bentuk larangan, yaitu A. Untuk haram. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap masalah menunjukkan karina pada arti yang hakiki, yaitu haram, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang B. Larangan sesuatu, suruhan bagi larangan. Jadi, jika dilarang dari sesuatu, maka itu berarti suruhan dengan salah satu dari lawan-lawannya. Misalnya, dilarang duduk di taman, maka tidak boleh duduk di tempat lain selain di taman. C. Larangan yang mutlak. Larangan seperti ini baik membawa kebinasaan maupun menjauhinya, baru mencapai hasil yang sempurna apabila dijauhi yang dirasakan itu selama-lamanya. Misalnya, larangan mendekati anjing gila untuk menjauhi diri dari kebinasaan. D. Larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadat. Untuk mengetahui mana yang sah dan mana yang batal dalam beribadah, harus mengerjakan perintah dan menjauhi yang dilarang. E. Dalam urusan muamalat. Apabila larangan itu kembali kepada akad itu sendiri, bukan kepada yang lain, sebagaimana dilarang menjual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Untuk menentukan suatu kedudukan larangan atau an-nahyi berkonotasi haram atau makruh, berikut ini akan dikemukakan kriterianya. Yang pertama, kriteria al-nahyi yang merujuk pada haram adalah 1. Adanya larangan. Kedua,
Karina lain menyebutkan yang melakukannya sangat dicela dan yang meninggalkannya sangat dipuji. Yang ketiga, disiksa para pelakunya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Yang keempat, Nabi tidak pernah melanggar larangan itu dalam keadaan sengaja. Kedua, kriteria al-nahyu yang merujuk pada makruh, yaitu satu, adanya larangan. Yang kedua, orang yang meninggalkannya dipuji dan orang yang melakukannya dicela. Yang ketiga, pahala orang yang meninggalkannya namun tidak disiksa orang yang melakukannya. Yang keempat, Nabi pernah melanggar perintah itu secara sengaja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.